Setelah sempat dilarang dan berganti aturan semasa 3 menteri, alat tangkap cantrang masih terus digunakan oleh nelayan di Jawa Tengah. Tak bisakah Jawa Tengah lepas dari jeratan cantrang yang mengancam kelestarian laut? Semua sudah termasuk dalam komitmen ini. Saya tidak mau lagi bicara cantrang, kita move on. Saya udah lihat talinya cantrang itu, karang ditarik sama cantrang, yang ada putus talinya. Karena kita tahu kan Pak sikap soal penggunaan cantrang ini cukup berbeda. Saya mau berdiri di tengah. Jadi ekologi tetap kita jaga, lalu kemudian ekonomi juga harus jalan. Ramai-ramai perubahan kebijakan soal cantrang semasa 3 menteri seakan tak dirasakan lagi oleh para nelayan. Sepekan pasca Lebaran, Rustam bersama teman-temannya sesama anak buah kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari Tegal sudah mulai beraktivitas kembali setelah sempat libur melaut. Ratusan perahu pun menumpuk di pelabuhan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Tegal menyebut jumlah kapal cantrang di tempat ini tak kurang dari 700 unit, dengan jumlah nelayan mencapai 15.000 orang. Saat cantrang dilarang, sebagian telah mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti dari pemerintah. Namun, alih-alih menggunakan alat pengganti, mereka masih tetap bertahan dengan cantrang. Alat tangkapnya biasa Pak, masih biasa. Alat cantrang. Kalau alat tangkap yang biasa itu enggak menghasilkan Pak. Kalau yang pakai alat tangkap yang baru? Iya, kalau alat tangkap ini kan semuanya bisa. Faktanya, pasang surut kebijakan soal cantrang sejak era Menteri Susi Pujiastuti, Edi Prabowo, hingga kini Wahyu Trenggono tak banyak berpengaruh terhadap produksi perikanan Jawa Tengah. Angkanya sejak 2015 hingga 2020, kurun waktu pergantian 3 menteri justru terus menunjukkan tren kenaikan. Bahkan 60 hingga 70% produksi perikanan tangkap laut Jawa Tengah dinyatakan sebagai hasil tangkapan cantrang. Daerah-daerah yang selama ini menjadi kantung nelayan cantrang seperti Tegal, Pati, hingga Rembang menjadi penyumbang terbanyak. Ini berarti nyambung ke sulitnya Jawa Tengah lepas dari cantrang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, meski penggunaannya tetap harus diatur. Jadi sudah minded, jadi dulu zaman era Bu Susi sudah pernah ada replacement alat tangkap, jadi ada beberapa sampling dari nelayan cantrang yang menggunakan alat cantrang diganti dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, akan tetapi karena tidak menghasilkan alat tangkap tersebut, kemudian mereka kembali lagi ke alat tangkap cantrang. Sejatinya, nelayan Jawa Tengah tak seluruhnya menggunakan cantrang. Ada lebih dari 30 jenis alat tangkap lain yang digunakan, seperti misalnya pursein dan jaring insang atau gillnet. Hasilnya di daerah-daerah penggunanya pun tak bisa dibilang sedikit, meski belum semasif tangkapan cantrang. Dosen Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip Semarang, Heri Bisono, termasuk yang meyakini penggunaan alat tangkap selain cantrang perlu lebih didorong. Selain dengan tetap menyetandarkan, mengatur, dan mengawasi cantrang. Misalnya cantrang menyumbang 60-70% dari total produksi, ya. Sekarang kalau itu misalnya ada pursein alat tangkap yang sekarang efektif dalam tanda petik masih ramah lingkungan, ya itu mungkin kalau kita tambah lama-lama juga akan seimbang dengan produksi yang dari cantrang itu. Penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan pengaturan cantrang bukan tanpa alasan. Tak lain karena wilayah yang menjadi area tangkapan cantrang di Laut Jawa atau yang disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP 712 sudah kelebihan aktivitas penangkapan ikan atau overfishing. Kondisi ini juga terlihat dari data hasil tangkapan ikan kapal cantrang di Tegal. Tangkapan ikan-ikan dasar seperti petek dan kuniran serta cumi-cumi
terus menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hasil tangkapan kini lebih banyak berupa ikan-ikan kecil dan nilai ekonomisnya rendah. Di mata Yayasan Ekonusa, organisasi nirlaba yang mengangkat pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan berkelanjutan di Indonesia, kondisi overfishing ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pusat. Pertama memastikan kalau ikan yang menjadi targetnya nelayan-nelayan cantrang itu masih dalam keadaan yang baik. Itu harus dipastikan dulu. Pemerintah Jawa Tengah harus memastikan itu. Sebenarnya kalau dari saya, secara Ekonusa sih melihat kalau semua alat tangkap itu pada dasarnya itu sebenarnya diperbolehkan, gitu ya, seperti cantrang salah satunya. Tapi kalau dalam suatu daerah itu lautnya dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya dilarang dulu. Nah, sampai kemudian ikan tersebut pulih. Rencana pemerintah untuk mendorong nelayan beralih alat tangkap yang tak merusak lingkungan perlu kesungguhan dan tak terjerumus jadi sekedar proyek belaka. Dimulai dengan meninggalkan cantrang, demi warisan laut dan seisinya untuk anak cucu mendatang. Dari Semarang, tim iNews melaporkan.